Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum kita lanjutkan topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada dalam layar kaca Anda. Studi Al-Quran kita membahas surah At-Taubah ayat 123. Ini merupakan kajian logis, sehingga dibutuhkan akal sehat untuk bisa mencermati video ini. Jika kita membuka Al-Quran surah At-Taubah ayat 123, maka kita akan menemukan kutipan wahyu Allah sebagai berikut. Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaknya mereka merasakan sikap tegas darimu. Umat Islam sangat yakin apa yang tertulis di layar kaca Anda ini merupakan wahyu Allah sendiri. Allah lah yang mengatakan ini, ya. Itu karena wahyu Allah itu sangat mudah. Apa yang tertulis ini dapat dengan mudah dimaknai sebagai perintah perang, ya. Dan perang yang dimaksud di sini adalah perang yang sesungguhnya, di mana di sana akan ada aksi membunuh, dibunuh ataupun terbunuh. Ya. Perintah perang ini tampak jelas dari kata perangilah, ya, perangilah. Jadi Allah meminta kepada orang yang beriman untuk memerangi orang-orang kafir. Orang yang beriman itu selalu dimaknai, selalu ditafsir dengan orang Islam. Gitu. Dan sasaran orang yang diperangi itu adalah orang kafir, ya. Orang kafir itu sendiri secara sederhana dapat dimaknai dengan orang yang bukan Islam, ya. Jadi orang yang bukan Islam itu otomatis dia kafir. Karena apa? Karena tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak percaya kepada Al-Quran sebagai kitab suci, menolak Muhammad sebagai nabi. Karena itulah mereka kafir, ya. Dan orang-orang inilah yang harus diperangi, ya. Dan ini merupakan perintah Allah. Jadi setiap orang Islam yang taat kepada Allah, dia harus memerangi orang kafir yang ada di sekitar mereka. Nah, terhadap wahyu Allah ini, seringkali kita menemukan umat Islam berasionalisasi, mengadakan pembenaran diri, pembelaan diri. Mereka mengatakan bahwa wahyu Allah ini harus dipahami dengan konteks waktu, ya, dan makna yang baru. Ya, konteks waktu artinya orang kafir yang diperangi itu adalah orang kafir yang ada pada zaman Muhammad, bukan yang ada zaman sekarang. Seperti itu kata mereka, ya. Sedangkan makna baru, memerangi orang kafir itu berarti membuat orang kafir itu menerima Muhammad sebagai nabi, menerima Al-Quran sebagai kitab suci, menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Allah. Itu memaksa orang Islam. Jadi bukan dengan membunuh. Itu makna baru. Ada lagi rasionalisasi yang sering dibuat oleh umat Islam. Mereka mengatakan bahwa ya kalau memang benar wahyu Allah ini berarti membunuh orang kafir, berarti sekarang ini orang kafir sudah tidak ada lagi. Mereka sering mengatakan begitu, melihat masih adanya orang kafir yang eksis, ya. Nah, dapat dipastikan bahwa rasionalisasi ini sangat keliru, ya, tidak benar sama sekali, ya. Pemaknaan konteks waktu itu membuat wahyu Allah mati. Wahyu Allah kehilangan sifat kekalnya. Masa wahyu Allah hanya berlaku pada masa dulu saja? Jadi untuk apa dia ditulis dalam Al-Quran? Ya.
orang bisa bertanya, apakah pengharaman babi pun bisa berlaku demikian? Dilihat dari konteks waktunya. Artinya babi haram itu hanya berlaku pada masa dulu, bukan masa sekarang. Sekarang tidak haram lagi. Apakah bisa demikian? Ini kan tidak masuk akal. Sedangkan pemaknaan baru itu membuat tafsiran itu melawan kehendak Allah, ya. Tidak sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Itu. Sedangkan pemaknaan orang kafir yang masih eksis itu menunjukkan bahwa umat Islam lebih tunduk kepada hukum sipil daripada perintah Allah. Sangat menyedihkan. Nah, kita sampai pada catatan akhir, ya. Kalau kita memperhatikan surah At-Taubah ayat 123 ini, itu sangat mirip dengan surat At-Tahrim ayat 9. Kedua wahyu Allah ini juga merupakan perintah perang, ya. Merupakan perintah perang, dan perang yang dimaksud ini adalah perang yang sesungguhnya. Ada banyak wahyu Allah yang menegaskan tentang makna perang itu dengan makna perang yang sesungguhnya, ya. Itu bisa dalam baca At-Taubah, An-Nisa, Ali Imran, Al-Baqarah, Al-Fat, dan juga lain sebagainya, ya. Ini perintah perang. Perintah perang itu ditujukan kepada umat Islam, ya. Kalau dalam surah At-Tahrim, perintah itu ditujukan kepada Muhammad. Wahai Nabi, perangilah orang kafir dan orang munafik. Sangat mirip, ya, wahyu Allah ini sangat mirip. Memang surat At-Tahrim ditujukan kepada Muhammad, tetapi karena Muhammad itu harus diikuti, itu juga berlaku bagi umat Islam, ya. Sasaran atau targetnya itu dalam surah At-Taubah itu adalah orang kafir. Berbeda dengan surah At-Tahrim. Dalam surah At-Tahrim selain orang kafir, targetnya juga adalah orang-orang munafik, ya. Nah, apa yang diperintah oleh Allah bahwa perang ini itu nadanya mirip dengan perintah Allah untuk membunuh, ya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 191, bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Atau dalam surah An-Nisa itu bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, ya. Jadi ini perintah Allah, ya, perintah Allah yang harus diikuti oleh umat Islam. Dan perintah perang itu sampai sekarang masih aktual. Inilah yang dilaksanakan oleh kaum teroris. Sehingga bisa kita katakan kaum teroris, mereka melaksanakan ajaran Islam, mereka melaksanakan kehendak Allah, mereka lebih tunduk kepada Allah daripada tunduk kepada sipil, ya. Nah, karena perintah perang ini aktual, inilah yang membuat akhirnya kita dapat mengatakan Islam bukan agama damai, Islam bukan agama kasih, tetapi Islam adalah agama perang. Sekian dan terima kasih.